Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Pengertian dari komunikasi itu sendiri adalah bagaimana suatu proses dalam mana seorang atau sebuah kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Jadi informasi yang diterima kemudian agar terhubung dengan orang atau lingkungan sekitarnya. Jadi informasi yang ada dihubungkan dihubungkan dengan lingkungan dan orang sekitar. Kemudian komunikasi adalah, dari pengertiannya itu sendiri, adalah suatu proses penyampaian informasi. Ya, informasinya itu tadi bisa dalam bentuk ide, pesan, ataupun gagasan dari suatu pihak ke pihak lain. Jadi itu adalah pengertian dari komunikasi. Kemudian komunikasi itu apa? Komunikasi itu, nah ini yang pertama adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Penyampaian maksud suatu pesan yang diterima dalam suatu bentuk yang dapat diterjemahkan oleh penerima. Jadi kalau tidak bisa diterjemahkan oleh penerima, itu komunikasi itu ada gangguan di situ. Jadi itu adalah pemahaman, paham atau tidak akan informasi yang ada. Informasi yang didapatkan dalam bentuk gagasan, pesan, ataupun ide tersebut kemudian mudah tidak dipahami atau diterjemahkan oleh penerimanya. Dan yaitu yang kedua adalah memahami pesan, belum tentu menerima setuju dengan pesan. Jadi diterima komunikasinya, pesannya diterima, akan tetapi belum tentu setuju dengan apa yang diinformasikan, pesan yang diinformasikan. Nah, yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi antara dua orang atau lebih. Jadi interpersonal itu adalah komunikasi antara dua orang atau lebih, atau musyawarah dalam bentuk rapat ataupun sebagainya. Itu namanya komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi organisasi ini adalah semua pola, jaringan, dan sistem komunikasi ke dalam suatu organisasi. Jadi biasanya dalam suatu organisasi itu ada strukturnya, kemudian polanya seperti apa. Kalau komunikasi langsung ke direktur, itu secara komunikasi kurang baik. Jadi ada tahapan-tahapan komunikasinya, jaringannya seperti apa, sistem komunikasinya seperti apa. Itu pasti ada birokrasinya di situ. Jadi apa itu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi organisasi? Pastinya adalah berkaitan dengan struktur organisasi tersebut. Selanjutnya adalah kaitannya dengan komunikasi, proses yang digunakan manusia dalam usaha berbagai arti lewat pesan simbolik atau proses yang menggambarkan orang-orang bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota di berbagai organisasi. Jadi intinya komunikasi itu adalah digunakan oleh seseorang untuk agar menghubungkan. Jadi tadi pesan simbolisnya, secara pesannya itu tersampaikan oleh para anggota di dalam organisasi tersebut, mudah dipahami. Itulah komunikasi dalam organisasi. Lah, ini adalah proses informasi dalam organisasi.
Yang pertama adalah pastinya pengirim, kemudian diinformasikan oleh kepada penerima. Diinformasikan kepada penerima, kemudian didengarkan, dipahami. Kalau tidak memahami, feedback lagi ke pengirim, adanya balasan di situ. Nah, itu muter seperti itu terus. Itu adalah proses komunikasi itu seperti itu. Lah, ini kaitannya dengan teamwork. Kalau gambar seperti ini, apakah ini teamwork? Karena ini sudah terpisah antara bagian satu dengan bagian lainnya. Itu merupakan kesalahan dari komunikasi. Tidak antara satu dengan yang lain, dengan anggota organisasinya tidak melakukan komunikasi dengan baik. Makanya ini terpisah antara kepala dengan badannya, jadi komunikasinya belum baik. Lah, ini menurut Peter Ferdinand Drucker, hal penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Jadi kalau sekedar informasi yang kita dapatkan kemudian kita dengarkan, itu setidaknya akan mudah untuk dipahami. Tetapi kita akan sulit untuk memahami ketika mendengarkan yang tidak dikatakan. Nah, itu bagaimana hal paling penting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan, yaitu dengan cara memahaminya, melihat situasi, melihat lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal paling penting dalam organisasi, kepekaan dalam hal melihat lingkungan di sekitar kita, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, ini proses komunikasi saluran. Ini saluran proses komunikasi medium yang terpilih oleh pengirim dengan mana pesan berpergian kepada penerima itu. Di bagaimana proses komunikasi itu adalah pesan itu disampaikan ke penerima. Nah, saluran formal ini ada dua, ini proses komunikasi, yaitu saluran yang dibentuk oleh organisasi dan memancarkan pesan yang dihubungkan dengan aktivitas yang anggota yang profesional. Di aktivitas anggota yang profesional. Jadi tadi ada strukturnya. Proses pesan itu disampaikan itu sesuai dengan struktur yang ada. Kalau informal adalah digunakan untuk menghantarkan masalah sosial atau pribadi dalam organisasi itu. Nah, itu ada kaitannya dengan hal-hal yang bersangkutan dengan sosial dan pribadi. Nah, kalau informal ini biasanya muncul secara spontan sebagai tanggapan ke aneka pilihan individu. Jadi sekedar komunikasi antar secara tidak formal, jadi informal. Bagaimana individu itu menyampaikan pesan-pesan kaitannya dengan secara pesan sosialnya, sosial dan kehidupan pribadinya. Selanjutnya, ini pentingnya komunikasi bagi manajer. Yang pertama adalah komunikasi merupakan proses melalui fungsi-fungsi manajemen. Jadi mulai dari perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Jadi mulai dari perencanaan itu perlu adanya informasi-informasi yang didapatkan, kemudian dikomunikasikan dengan baik sehingga perencanaannya itu tidak meleset hingga nantinya tujuan organisasi itu dapat tercapai. Mulai dari perencanaan, kemudian diorganize, kemudian diaktualisasikan, actuating, kemudian diawasi. Itu prosesnya harus secara urut sehingga komunikasi ini penting
Ketika perencanaan itu dikomunikasikan ke organizing tidak baik, maka akan meleset aktualisasinya dan controllingnya juga akan meleset. Makanya penting komunikasi ini bagi manajer. Selanjutnya adalah komunikasi adalah kegiatan bagi para manajer mencurahkan bagian besar proporsi waktu mereka. Jadi memang manajer ini harus memiliki komunikasi yang baik. Gunanya apa? Untuk memotivasi, mengkontrol, dan lain sebagainya. Sehingga karyawannya atau bawahannya atau anggota organisasi lainnya dapat eh, mendapatkan apa yang dimaksud oleh seorang manajer tersebut, sehingga kegiatan organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan untuk membuat seorang mengerti. Jadi komunikasi itu adalah bagaimana membuat seseorang itu mengerti. Seperti ini, saya sedang melakukan komunikasi walaupun dalam bentuk video. Lah, apakah teman-teman semua dapat memahami materi yang saya sampaikan di sini? Nah, itu adalah unsur komunikasi. Bagaimana suatu kegiatan untuk membuat seorang itu mengerti. Kalau dalam bentuk video seperti ini, biasanya karena bisa dilihat berulang-ulang, makanya itu bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya adalah 2, suatu sarana pengaliran informasi. Nah, itu adalah unsur komunikasi yang kedua, yaitu sarana pengaliran informasi. Jadi informasi yang saya dapatkan adalah apa? Contoh informasi yang saya dapatkan adalah terjadi gempa bumi di Ambarawa. Nah, itu adalah informasi. Kemudian sarananya apa? Oh, saya memposting melalui media sosial. Lah, sarananya itu apa? Atau melalui WhatsApp memberikan informasi agar berhati-hati atau lain sebagainya. Nah, itu adalah proses atau saran unsur-unsur komunikasi yang kedua, yaitu suatu sarana pengalir informasi. Kemudian yang ketiga adalah suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi di antara individu. Pastinya komunikasi itu butuh satu dengan yang lainnya atau dengan anggota lainnya. Nah, itu makanya sistemnya seperti apa, terjalinnya seperti apa, melalui struktur seperti apa. Nah, komunikasinya harus baik dengan antar individu. Itu merupakan unsur-unsur komunikasi. Selanjutnya ini unsur-unsur proses komunikasi. Ini mulai dari pengirim, siapa itu yang ngirim, kemudian ada pesannya, kemudian pesannya itu akan dikode, diberikan kode, itu karena pokok pembahasannya bersifat teoritis dan tidak berwujud. Penyampaiannya selanjutnya memerlukan penggunaan simbol-simbol, ada simbolnya seperti itu. Nah, itu seperti kata-kata, tindakan, atau gambar, dan lain-lain. Atau pengkodean itu biasanya 1 untuk iya, 2 untuk tidak, atau 1 untuk iya, 0 untuk tidak. Nah, itu kode-kode seperti itu. Kemudian medianya apa? Sarananya apa? Penghubung alat-alatnya apa? Nah, itu. Sekarang media itu kan banyak berkaitan dengan komunikasi ini. Kemudian dibuat sandi. Jadi bedanya kode dengan ini adalah kaitannya dengan simbol-simbol. Simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang sama sedemikian rupa sehingga dia dapat mengekstrak maknanya menjadi pemahaman yang lengkap. Nah, itu adalah orang yang menerima pesan itu atau simbol dari komunikator tadi, dari kode tadi, itu dapat mengubah
yang sama, jadi pemahamannya akan sama, sehingga dia dapat mengetahui, mengekstrak maknanya dari kode tersebut. Kemudian ada salurannya. Orang yang tertarik untuk berkomunikasi harus memiliki saluran untuk mengirimkan informasi yang dimerlukan, ide dan lain-lain, gagasan tadi sudah saya sebutkan di atas. Kemudian penerimanya sahabat, tadi ada pengirim, pastinya ada penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesannya tadi. Kemudian kembali lagi umpan balik ke pengirim. Diberikan setelah ada informasi tersebut, memberikan saran ke pengirim. Nah, itu akan muter seperti itu unsur-unsur proses komunikasi. Nah, selanjutnya ini ada 4 fungsi komunikasi: pengendalian, motivasi, informasi, dan ungkapan emosi. Jadi memang fungsi komunikasi ini ada 4 ini, berkaitan dengan motivasi, kemudian pengendalian, kemudian adalah informasi dan ungkapan emosi. Nah, berkaitan dengan pengendalian atau kontrol, nah ini adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau seorang manajer, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan keadaan orang tersebut. Itu adalah kaitannya dengan pengendalian. Tindakan komunikasi formal dan informal untuk mengendalikan proses perilaku individu dalam organisasi. Jadi penyampaiannya harus ada kontrolnya di situ. Sesuai enggak dengan pekerjaannya. Harus ada pengendaliannya di situ, ada kontrolnya di situ. Terus fungsi selanjutnya adalah motivasi. Memang komunikasi ini sangat berkaitan dengan motivasi, yaitu bagaimana karyawan itu dapat meningkatkan lagi kinerjanya. Jadi proses komunikasi itu adalah bagaimana seorang manajer itu memberikan gairah sehingga seorang itu bisa meningkatkan lagi kinerjanya. Itu merupakan fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah informasi. Individu dan kelompok kerja yang membutuhkan informasi untuk membuat keputusan atau bekerja. Itu merupakan kaitannya dengan informasi. Jadi komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan pada akhirnya melahirkan tanggapan balik. Jadi tadi setelah dari pengirim kemudian ada pesan kemudian diolah media dan lain sebagainya, kemudian informasi itu menjadi tanggapan lagi ke pengirim, dari penerima itu menjadi tanggapan lagi ke pengirim. Ada solusinya di situ. Lah, itu adalah proses informasi. Lah, kemudian yang terakhir adalah ungkapan emosi. Menyampaikan emosi apa yang kita rasakan melalui komunikasi. Kalau marah ya menyampaikannya dengan marah, kalau senang ya disampaikan dengan senang. Itu proses ungkapan emosi pastinya. Terus kaitannya dengan komunikasi interpersonal, ini ada tadi kurang lebih sama, ada pesan, kemudian encoding, saluran, decoding, dan ada gangguan. Lah, gangguan di sini adalah ada kesalahan dalam hal decoding ini. Menerjemahkannya ada yang kesalah sehingga ada gangguan di situ yang terjadi dari penyampaian, penerimaan atau umpan balik pesan, ataupun bisa saja medianya salah. Itu akan terjadi gangguan di situ kaitannya dengan komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah pertukaran informasi, ide,
pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, dan internasional antara dua orang berada di tempat yang sama. Ini biasanya dirasakan, oh saya nggak suka dengan bapak ini, itu disampaikan. Ada pesannya, oh bapak ini kalau melakukan arahan itu kurang dipahami. Nah itu ada peristiwa berkaitan dengan arahan dari manajer, contohnya seperti itu. Nah itu nanti disalurkan, kemudian di encoding, decoding. Nah kesalahannya di mana? Nah itu seperti itu adalah komunikasi interpersonal. Nah ini merupakan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Pastinya komunikasi dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda itu akan berbeda-beda juga berkaitan dengan pesannya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budayanya antara komunikator dengan komunikan, pengirim dan penerima, maka komunikasi akan semakin efektif. Jadi kalau budayanya sudah terbiasa, maka komunikasi itu akan lebih efektif. Selanjutnya adalah ikatan kelompok atau grup. Jadi pastinya kalau teamworknya itu sudah baik, maka pesan yang diterima itu juga antara pengirim dan penerima itu juga akan baik. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. Nah, itu di situ adalah kaitannya ikatan kelompok atau grup. Selanjutnya adalah harapan. Harapan mengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Itu merupakan jadi penerimaan pesan itu sesuai dengan menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Saya ingin naik gaji, ternyata yang diharapkan tidak ada kenaikan gaji. Nah itu akan mempengaruhi juga, oh ternyata hasil informasi yang ada tahun ini tidak ada kenaikan gaji. Nah seperti itu adalah kaitannya dengan harapan. Kemudian pendidikan, pastinya semakin tinggi pendidikan akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Pastinya pekerjaannya akan lebih kompleks, lebih luas lagi. Nah itu pastinya komunikasi yang disampaikan akan lebih luas lagi. Jadi contoh karyawan hanya mengerjakan pekerjaan satu. Terus tapi leader itu harus mengurusi berapa karyawan? Ada 10. Nah, komunikasinya akan lebih luas lagi. Terus leader itu atasnya adalah supervisor. Supervisor itu pastinya pendidikannya akan lebih tinggi. Ini masalah knowledge ya. Pengetahuan atau pendidikan ya. Nah, itu akan lebih kompleks lagi. Terus yang jenjangnya lebih atas lagi, lah itu akan lebih kompleks lagi. Lah seperti itu adalah kaitannya dengan pendidikan. Terus yang terakhir adalah situasi. Lah situasi ini berkaitan dengan iklim, kondisi alam, kemudian penataan ruang itu penting. Terus emosi, terus cara berpakaian, cara berbicara, teknologi, terus berkaitan dengan sosial, struktur sosial, lingkungan psikososial, kemudian ada kaitannya dengan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Itu merupakan kaitannya dengan situasi. Itu faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ini ada 5. Nah ini
Cara berkomunikasi yang efektif, yang pertama adalah gunakan kalimat seefektif mungkin. Terus yang kedua adalah jangan menggunakan pengulangan ide atau pokok bahasa. Yang ketiga adalah jangan berbicara terlalu lambat, karena kalau lambat itu membosankan. Hindari gumaman yang terlalu sering, hindari humor atau guyonan yang tidak perlu. Itu kaitannya dengan cara berkomunikasi yang efektif. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.